Baik Bapak dan Ibu, kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Kemarin kita sudah menganalisis masalah-masalah dari rapot pendidikan di mana masalah itu diambil dari eh, indikator yang berwarna merah atau kuning, yang kemudian itu kita jadikan sebagai eh, indikator yang nanti akan kita pilih sebagai masalah itu ya. Nah, ini adalah yang kemarin berwarna kuning dan eh, dan merah sudah kita jadikan satu ya dari rapot pendidikan. Selain itu kita juga kemarin sudah sama-sama kita pahami bahwa selain indikator yang berwarna kuning sama merah, sangat mungkin bahwa untuk indikator-indikator prioritas itu ya, indikator prioritas adalah indikator yang mungkin saya ulang lagi itu ya, yang ini ya, ada kemampuan literasi, kemampuan numerasi, indeks karakter, iklim keamanan sekolah, dan iklim kebinekaan itu meskipun hijau itu bisa menjadi kita akan jadi masalah ketika ternyata nilai capaian sekolah itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai di tingkat kabupaten atau nilai sekolah yang lain yang serupa ya. Misalnya ini ya, ini meskipun hijau itu ya, misalnya ya, kemampuan literasi meskipun hijau ya. Tapi kalau ternyata nilai ini itu ya, nilai yang ada di sini itu lebih kecil dibandingkan nilai yang di sini, satuan pendidikan atau rata-rata ini itu ya, rata-rata kabupaten, maka itu juga bisa tetap kita angkat sebagai masalah yang harus kita selesaikan. Nah itu Bapak Ibu. Nah setelah kita mengetahui masalah ya, tentunya ini harus kita selesaikan. Nah bagaimana kita cara menyelesaikan? Maka konsepnya adalah yang kita selesaikan itu sebetulnya adalah akar masalahnya. Karena ini Bapak Ibu, eh, satu masalah itu bisa jadi ada akar masalah. Maka ya kita selesaikan akar masalahnya supaya itu tidak timbul lagi masalah. Ya. Contohnya adalah ketika ada orang yang sakit gigi. Kalau kita mengatasinya hanya dengan obat gigi, tentunya nanti akan timbul lagi, sakit giginya akan timbul lagi. Tapi kalau kita tahu bahwa sakit gigi itu permasalahannya karena gigi berlubang, maka tentunya solusinya tidak hanya minum obat gigi, tapi kemudian giginya harus kita copot atau kemudian kita tambal gigi yang itu berlubang. Kalau misalnya kita sakit pusing gitu ya, terlalu pusing kita harus tahu kalau kita hanya minum obat pusing gitu ya, maka ya itu akan reda saat itu. Tapi kalau ternyata penyebab pusing itu adalah katakanlah misalnya kan ada sebuah saraf di dekat kepala kita yang terjepit, maka kalau itu tidak kita sembuhkan saraf yang terjepit itu, maka pusing pun nanti akan timbul lagi. Nah itu ya pentingnya Bapak Ibu memahami akar masalah seperti itu. Jadi sesuatu yang tampak merah itu belum tentu itu akar masalah. Kalau itu akan kita selesaikan, kita harus mencari sebenarnya akar masalahnya itu di mana. Nah ini sekarang kita akan bahas konsep akar masalah itu dalam konteks perencanaan berbasis data itu seperti apa. Sebelum kita praktek Bapak Ibu, kita perlu mengulang lagi ya konsep dari akar masalah. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah cara kita merumuskan akar masalah. Pertama ada versi ideal, kemudian ada versi sederhana. Versi ideal adalah dari masalah yang akan diintervensi, cari akar masalah. Dari setiap masalah yang dipilih, metode perusahaan akar masalah dapat dilakukan dengan cara yang beragam, dari yang paling sederhana sampai penggunaan analisis data yang kompleks. Ini gini Bapak Ibu, versi ideal adalah ketika kita sudah menemukan yang merah, kemudian itu kita lakukan analisis, mencari akar masalah. Dengan cara metode-metode yang mungkin sudah Bapak Ibu pernah pelajari, yaitu mencari akar masalah bisa dengan Fishbone, bisa dengan SWOT analisis, atau apapun. Nah itu ada cara versi ide yang pertama. Versi ide yang kedua adalah Bapak Ibu, akar kita bisa melihat akar masalah itu kita cari dari dimensi yang lain atau dari level indikator yang lain ya. Soalnya gini Bapak Ibu, saya akan
Lihat ini dulu Bapak Ibu. Saya akan lihatkan ini Bapak Ibu. Ini kan dimensi. Dimensi A, dimensi B, dimensi C, dimensi D. Akar masalah yang di A itu sangat mungkin kita cari di B, di C, di D, atau di E. Tapi kalau di sekolah kan B tidak ada, karena B itu hanya ada di tingkat satuan pendidikan. Sehingga akar masalah di dimensi A itu kan output itu ada. Kemudian akar masalah di D itu bisa di input. Nah, input dimensi input itu kan adalah C dan E, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Atau Bapak bisa juga akar masalah itu di level, kata misalnya ini. Permasalahan adalah kemampuan numerasinya misalnya merah. Maka di kemampuan numerasi itu kan juga dipecah-pecah lagi. Kemampuan literasi itu ada sampai 5 ya. 5 indikator level 2. Nah, sangat mungkin Bapak Ibu kita mencari akar masalah itu ketika yang merah itu kemampuan numerasi, maka akar masalahnya kita carikan dari sini itu ya. Misalnya kompetensi baca teks yang sastra atau kompetensi mengevaluasi merefleksi isi teks gitu ya. Itu Bapak Ibu, jadi maksud ini seperti itu ya Pak ya, bahwa maksud bahwa akar masalah itu bisa dicari di dimensi, jadi dimensi yang akar masalah di dimensi output itu adalah merupakan itu akar masalahnya bisa kita cari di dimensi proses. Akar masalah di dimensi proses itu bisa kita cari di dimensi input ya. Atau ya tadi itu level ya. Yang di level 1 itu akar masalahnya bisa di level 2. Bapak Ibu. Kita kembali ke konsep ini dulu Bapak Ibu ya. Kita kembali ke konsep yang level ini. Ini akar masalah Bapak Ibu. Tadi ya ini sudah kita bahas ya. Ini bisa dengan menggunakan cara analisis yang Bapak Ibu pahami atau dengan cara tadi itu kita mencari level 1 yang merah, kita cari level 2 yang merah. Atau misalnya di dimensi A itu kita cari di dimensi proses itu kan D ya, D yang merah gitu ya. Atau cara sederhana Bapak Ibu, kalau cara sederhana ini permasalahannya apa? Misalnya tadi permasalahan tentang numerasi, ya udah kita diskusi sama guru-guru kita, kira-kira akar masalahnya apa. Ketika ketemu akar masalah pertama, kita cari lagi akar masalah, siap tahu sebenarnya itu bukan akar masalah yang sesungguhnya itu ya. Kita harus kita cari Bapak Ibu akar masalah yang sesungguhnya yang sampai akhir itu apa. Ya Pak, ini Bapak Ibu, jadi ini adalah teorinya itu ya. Satu masalah kita tanyakan akar masalahnya, kemudian kita analisis lagi, jangan-jangan masih ada akar masalah yang sudah sampai terakhir bahwa kemudian kita yakin bahwa inilah sebenarnya akar masalah yang sesungguhnya. Ini saya sampaikan kita bisa menggunakan banyak cara dengan design thinking, creative problem solving, atau solution based thinking, atau dengan SWOT, atau dengan tadi itu, dengan kita mencari sama yang ada di dimensi atau level indikator. Nah ini Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan. Output ya, output itu kan dimensinya ada sama B. Nah dimensi yang di sekolah itu hanya dimensi A, ya. Dimensi B-nya itu ada di level dinas pendidikan. Masalah yang di dimensi A, ketika ada yang merah di dimensi A, itu akar masalahnya bisa kita cari di dimensi D, gitu ya. Di dimensi D itu ya. Ketika kemudian ini ada yang sudah ketemu lagi, kita cari karena sangat mungkin yang merah di dimensi D itu adalah ada penyebabnya ada di dimensi C atau yang di dimensi D yang merah itu penyebab ada di dimensi E. Yang bisa kita simpulkan ketika kita ketemu masalah di dimensi A, maka akar masalah dimensi A itu bisa ketemu di dimensi. Saya itu kemudian kita analisis lagi yang akar masalah di dimensi D itu bisa jadi itu akar masalahnya itu ada di dimensi C atau ada di dimensi E. Sehingga Bapak Ibu kalau udah ketemu ya sudah kita masukkan akar masalah sama masalahnya. Oke. Ini sama tadi ya dimensi A, dimensi B, akar masalah di dimensi D itu ya proses, kemudian dimensi bisa akar masalah di dimensi C sama dimensi E. Oke, sekarang kita praktekkan Bapak Ibu. Kita perhatikan satu saja.
atau 2 ya, kita perhatikan 2. Kita ke LK. Kita sudah punya masalah ini Bapak Ibu. Katakanlah misalnya yang akan kita angkat, kita selesaikan ada 2. Kompetensi membaca teks sastra sama kompetensi pada domain bilangan ya, atau kompetensi usaha. Jadi 3, misalnya 3. Nah, ini caranya apa Bapak Ibu? Ini kita copy itu ya, kemudian kita masukkan ke ini sudah ya. Kompetensi 2 aja ya, sama kompetensi lulusan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita cari Bapak Ibu sekarang. Kita ya pertama ya tadi itu dengan cara kita bisa menganalisis dengan tadi Facebook dan sebagainya. Tapi sekarang kita mencoba kalau kita ingin menggunakan versi yang ideal yang kedua, yaitu ketika kita ingin mencari akar masalah ini itu ya. Akar masalah ini kita cari, kita analisis dari dimensi D atau dimensi proses. Jadi misalnya ini, kompetensi membaca teks sastra. Nah, kita cari coba Bapak Ibu di dimensi D itu ya. Dimensi D. Oke. Dimensi D. Dimensi D itu adalah mutu dan relasi pembelajaran. Kita cari. Dimensi D itu ya. Ini dimensi D. Tadi tentang masalah numerasi ya. Numerasi yang lemah gitu ya. Yang literasi ya, literasi teks sastra yang lemah gitu ya. Nah, kemudian kita ingin cari sebetulnya di dimensi D itu kira-kira apa yang menyebabkan sehingga akhirnya itu menjadi merah. Dimensi D ini kan banyak banget di sini. Ini kan banyak banget ya. Nah, itu kita cari di rapot pendidikan di dimensi D yang warnanya merah gitu ya. Sehingga kita cari di sini Bapak Ibu, di D ini yang warnanya merah. Berarti yang warnanya merah kan ini. Ada kualitas pembelajaran tuh ya, manajemen kelas, aktivisasi kognitif, sampai kemudian kepemimpinan instruksional. Misalnya kita pilih, oh ternyata literasinya lemah itu karena kualitas pembelajaran lemah ya. Maka itu kita kembali ke ini Bapak Ibu, terus ini kita tulis kualitas pembelajaran ya. Kualitas pembelajaran misalnya teks sastra. Oke. Nah, kemudian pertanyaan lagi, apakah ini betul yang akar masalahnya? Kenapa sih kok sampai kualitas pembelajaran teks sastranya itu lemah ya? Misalnya kemudian kita cari, ini kan dimensi D, kita cari di dimensi C atau dimensi E yang itu warnanya merah. Misalnya kita cari di sini itu ya, ini yang warnanya merah ya. Maka dimensi C-nya apa? Dimensi C misalnya ternyata yang merah itu ada profesi GTK bersertifikat, pengalaman pelatihan GTK, pengetahuan bidang studi itu ya. Ya. Kemudian dimensi E-nya itu ya, misalnya partisipasi warga sekolah, kemudian partisipasi orang tua. Jadi misalnya di sini, oh ternyata kualitas pembelajaran lemah itu karena pengalaman pelatihan GTK. Ternyata misalnya kita analisis penyebabnya adalah karena banyak guru yang sedikit mengikuti pelatihan dari GTK. Ini kemudian kita klik Bapak Ibu itu ya. Masukkan sini Bapak Ibu. Ini kita masukkan sini. Ini masalahnya Bapak Ibu. Tuh. Nah, kemudian kita cari misalnya sekarang yang kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan misalnya merah. Nah, kebetulan kan kompetensi lulusan ini di rapot pendidikannya kan belum ada. Tapi kita lihat apakah di dimensinya ada atau tidak. Kalau ada, kita bisa kita lihat dari situ. Misalnya gini. Ini kompetensi lulusan ternyata merah, lemah tuh ya. Kita cari. Di kompetensi lulusan tuh ya, itu kira-kira ini kan level 1. Ini kan level kompetensi lulusan itu kan level 1. Nah, kita cari apakah ada level 2 dari kompetensi lulusan ya. Kita cari Bapak Ibu, ini level 2, ini kompetensi. Nah, ternyata Bapak ini ada kompetensi lulusan level 2-nya itu ada lulusan dengan sertifikat keahlian, kepuasan dunia kerja, dan setelah kita analisis misalnya,
Oh, kompetensi lulusan teman itu karena lulusan dengan sertifikat keahlian. Ya. Lulusan dengan sertifikat keahlian artinya yang lulus dengan mempunyai sertifikat keahlian itu masih sedikit. Jadi misalnya ini akhirnya kita ketemu bahwa ternyata ini penyebabnya adalah lulusan ya lulusan yang punya punya sertifikat keahlian tuh ya itu sedikit ya sedikit misalnya. Oke, kemudian kan kita akan berpikir mengapa sampai lulusan itu yang punya sertifikat keahlian hanya sedikit tuh ya, misalnya kita berpikir itu. Nah kemudian kita pikir Bapak Ibu, coba kita cari itu ya, apakah ada di level 2-nya itu ada enggak itu ya. Tidak, ini ada level 2 ya, level 3-nya ada tidak itu ya. Ternyata level 3-nya itu tidak ada gitu ya. Yang dimensi D itu kompetensi lulusan tadi itu ya. Di level 3, level 3-nya ternyata tidak ada. Nah, ini pembelajaran kita cari ternyata level 3-nya tidak ada. Nah, kalau ternyata tidak ada Bapak Ibu, kita bisa saja menggunakan profil judgment kita. Kita berdiskusi kira-kira ngapa sih ini kok sampai lulusan kita punya sertifikat keahliannya itu sedikit. Oh, ternyata misalnya guru itu ya yang bersertifikat industri itu ya. Itu misalnya sedikit ya. Kemudian kita, kenapa sampai guru bersertifikat industri itu sedikit ya? Misalnya, ternyata banyak yang tidak lulus. Mengapa tidak lulus? Karena misalnya magang guru yang ikut magang industri itu belum banyak. Nah ini bisa kita tambah Bapak Ibu. Kita kemudian menambah ini akar masalah 3. Ini misalnya kemudian guru yang ikut magang sedikit. Itu Bapak Ibu. Jadi itu contohnya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi pertama kita yang merah kita pilih di sini, kemudian kita cari akar masalah. Akar masalah itu bisa dari dimensi, jadi dimensi A, akar masalahnya bisa dari dimensi D itu ya. Kemudian dimensi D kita cari di dimensi C atau dimensi E, atau tadi itu bisa level tuh ya. Level 1 yang di level 1 ini ya, indikator yang level 1 itu ya. Misalnya ada yang merah itu ya, maka akar masalahnya bisa kita cari di level 2. Kalau tidak ada Bapak Ibu itu ya, sudah tidak ada, kita cari kok kita nggak temu, kita bisa melakukan professional judgment ya. Artinya kita diskusi untuk menentukan kira-kira itu penyebabnya apa. Karena ini juga diperkenankan kan sekali Bapak Ibu profil pendidikan ini bukan itu kita pakai itu ya, tapi juga bukan satu-satunya yang kemudian harus kita pakai. Kita bisa kemudian juga melihat apa yang ada di sekolah itu ya. Kemudian kita melakukan diskusi, melakukan professional judgment terhadap masalah yang kita hadapi. Dan ini Bapak Ibu, jadi ini artinya kita ketemu bahwa ternyata akar permasalahan misalnya kompetensi belajar teks sastra itu lemah karena kualitas pembelajaran teks sastranya itu yang lemah ya. Kenapa? Karena pengalaman pelatihan GTK sedikit. Nah, kemudian pertanyaan adalah pelatihan tentang apa? Misalnya tentang pelatihan tentang literasi ya. Misalnya guru misalnya sedikit yang mengikuti pelatihan literasi. Misalnya itu Bapak Ibu. Ternyata setelah kita diskusikan akar masalahnya karena guru baru sedikit yang mengikuti pelatihan tentang literasi, kemudian juga kali ini ada guru yang ikut magang itu baru sedikit masalahnya utama. Nah, inilah yang harus kemudian kita selesaikan. Kalau ini kita selesaikan, maka secara harapannya, maka kemudian akan menyelesaikan di sini, akan menyelesaikan ini, akhirnya juga akan menyelesaikan ini, sehingga akhirnya
rapot pendidikan itu bisa naik. Jadi Bapak Ibu ya, sekali lagi harus kita akar masalah kita cari, ini kita cari sampai kemudian kita tahu, kita menyimpulkan bahwa memang ini sesungguhnya, kemudian ini yang kemudian kita selesaikan. Oke, terima kasih. Nanti kita akan ketemu dengan video selanjutnya.